Shalom, selamat tahun baru kepada warga jemaat GKJW Jemaat Sidoarjo dan selamat menyambut hari Minggu yang pertama 3 Januari di tahun yang baru tahun 2021. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan pada saat ini kita di dalam kalender gereja masuk dalam kalender bulan penciptaan GKJW. Mengapa ada kalender bulan penciptaan atau bulan Januari ditetapkan sebagai bulan penciptaan? Karena bulan Januari dengan bulan penciptaan ini kita diajak untuk menghayati kembali bahwa kita adalah sesama ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan bersama-sama dengan seluruh sekalian alam. Sebagaimana kesaksian firman di dalam kitab Kejadian dan juga puji-pujian yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 104 ayat 24 yang demikian. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudaraku, di bulan Januari, di bulan penciptaan ini, mari kita bersama-sama syukuri atas alam yang begitu indah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekaligus kita juga prihatin karena di banyak tempat terjadi kerusakan alam di mana sebenarnya manusia diajak, dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi rekan kerja Tuhan untuk memelihara tata ciptaan ini. Dengan bulan penciptaan, mari kita bersama-sama memenuhi panggilan Tuhan untuk ikut ambil bagian bersama dengan Tuhan, membangun, menata, memperbaiki terhadap alam, supaya alam ini semakin hari semakin baik di tengah-tengah krisis perubahan iklim yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Kita berjuang sekecil apapun, itu tetap bermakna dan berarti menjadi bagian dalam karya kita untuk memperbaiki alam sebagai rekan kerja Tuhan. Mungkin bisa dimulai dari rumah kita masing-masing. Kita membangun kebiasaan yang baik, membuang sampah pada tempatnya, bertanam tanaman ya sesederhana mungkin. Demikian pula dengan perilaku kehidupan kita yang peduli terhadap alam, menggunakan seminim mungkin menggunakan bahan-bahan dari plastik, sehingga kita semua tetap hidup dalam kebaikan seperti alam yang diciptakan Tuhan pada saat awal mulanya. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita rayakan bulan penciptaan di bulan Januari ini dengan penuh syukur, tanggung jawab, dan sifat dan sikap misioner terhadap alam sebagai tempat di mana kita hidup dan mengekspresikan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati kepada kita semua. Amin. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Saya Pendeta David Prastiawan yang saat ini melayani di Jemaat Cangkring. Jemaat Cangkring adalah jemaat yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan, berada di Kecamatan paling selatan
yaitu Kecamatan Bluluk, di mana Jemaat Cangkring juga menjadi bagian dari Majelis Daerah Jombang Surabaya Barat. Kami ada 78 kakak yang sebagian besar berada di satu desa, yaitu Desa Cangkring. Untuk itu saat ini marilah bersama-sama kita akan mengikuti ibadah pembukaan bulan penciptaan. Saya bersama dengan penatua diaken dan petugas yang lain siap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk semua warga Jemaat GKJW dimanapun berada. Ibadah pembukaan bulan penciptaan Minggu tanggal 3 Januari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Prastiawan bersama dengan Majelis Jemaat GKJW Cangkring. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan penciptaan. Bersama-sama kita menghayati karya penciptaan Tuhan Allah atas alam semesta demi kesejahteraan kita. Karena itu, mari kita datang menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan pujian bagi Tuhan. Mari kita memujikan pujian Terang Matahari dari Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 2. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di surga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada saat ini marilah bersama-sama kita menyatukan hati pikiran kita untuk beribadah bersama-sama menghayati ibadah hari ini. Dengan masing-masing mari di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pembukaan bulan penciptaan pada minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sesuai dengan kalender gerejawi GKJW, kita bersama-sama memasuki bulan penciptaan, di mana tema pembukaan bulan penciptaan pada saat ini adalah berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Marilah bersama-sama kita
hayati tema ibadah pembukaan bulan penciptaan ini dengan kita menyanyikan pujian Tuhan Pencipta Semesta dari Kidung Jemaat 289, baitnya yang pertama dan yang kedua. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Jemaat Tuhan, saudara yang terkasih, Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta menghendaki kita semua umat-Nya menghargai dan melestarikan ciptaannya. Tetapi yang dilakukan oleh manusia justru sering merusaknya. Karena itu, marilah kita mengakui segala kesalahan kita dan mohon ampun kepadanya, terlebih bagi kita semua yang saat ini masih seringkali merusak alam ciptaan Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon pengampunan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang telah menjadi Pencipta dan Pemelihara kami semua. Namun kami menyadari dalam kehidupan ini, seringkali yang kami lakukan bukannya meneladani akan karya-Mu untuk memelihara alam ini, kami sering merusaknya dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami yang membuat dunia ini semakin hari tidak semakin baik. Ampuni kami Tuhan, berikanlah kami anugerah kasih-Mu, sehingga kami terbebas dari segala dosa dan kesalahan kami. Terlebih tingkah laku kami dalam hidup bersama melukai hati saudara-saudari, bahkan anggota keluarga kami sendiri. Kami percaya cinta kasih Tuhan luar biasa, dan Engkau berkenan mendengar segala pengakuan umat-Mu yang dengan sungguh-sungguh mengakui di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk bisa menjalani hidup sehari-hari ke depan dengan lebih baik, dengan lebih bertanggung jawab. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menerima anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap umat-Nya yang dengan kesungguhan hati mau mengakui dosa di hadapan-Nya. Mari saya undang Bapak, Ibu, dan Saudari untuk berdiri, kita menerima berita anugerah Tuhan. Berita anugerah Tuhan kita terima melalui Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayat 38
dan 39. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 dan 39 yang demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah yang telah disampaikan untuk kita. Kiranya kita dimampukan untuk bisa selalu mensyukuri anugerah keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Kini marilah kita menanggapi berita anugerah yang sudah kita terima saat ini dengan kita menyanyikan pujian Sungguh Indah Kabar Mulia dari Kidung Jemaat 383 baitnya yang pertama. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan merasakan bersama-sama firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 18, di mana doa dan pembacaannya akan disampaikan oleh penatua jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurahkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bersama-sama pada saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan.
tuntunlah kami, berilah kami hikmat dan pengertian. Apa yang kami baca, apa yang kami renungkan melalui firman-Mu ini, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta David Prastiawan yang akan menyampaikan firman kebenaran. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman hari ini menjadikan pelita bagi kehidupan kami, menjadikan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu Tuhan, kami sambut di dalam kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman minggu ini terambil dari Injil Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Yang demikian firman Tuhan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian, daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kemenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman pada minggu ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini kita semua semakin dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan lebih bertanggung jawab, dan segala harapan kita di tahun yang baru ini dapat tercapai. Jemaat Tuhan, bulan Januari di GKJW kita hayati bersama-sama sebagai bulan penciptaan, di mana mengajak semua warga jemaat dan juga tentunya semua umat manusia untuk kembali menggumuli teologi yang lebih berpihak kepada ciptaan-ciptaan yang lain juga. Dalam rangka itulah bersama-sama kita menghayati firman Tuhan hari ini yang tadi juga telah dibacakan bagi kita semua dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 18. Bapak Ibu dan Saudari, kalau pada bagian pertama keseluruhan perikop kita saat ini, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini menekankan pada keilahian Tuhan Yesus, di mana dijelaskan bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup dan ia sendiri adalah Allah. Maka pada bacaan kita saat ini ditekankan sisi kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama di dunia ini untuk menyatakan dan memberikan kasih karunia dan menyatakan keselamatannya bagi
dunia. Pertanyaannya adalah, sebenarnya karya keselamatan Yesus itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi kita saja yang adalah manusia, atau juga bagi keseluruhan ciptaan, atau bagi ciptaan-ciptaan yang lain? Pertanyaannya adalah, sebenarnya karya keselamatan Yesus itu diperuntukkan bagi siapa? Bagi kita saja yang adalah manusia ini, atau juga bagi ciptaan yang lain, bagi keseluruhan ciptaan? Banyak orang sering berpikir bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling lengkap, karena dilengkapi dengan hati nurani, dengan akal budi, maka sudah pasti karya keselamatan itu diperuntukkan bagi manusia. Apalagi mengingat teks kisah penciptaan yang kita tahu yang sangat terkenal itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Tentu ini semakin melegitimasi pandangan tentang bahwa manusialah yang beroleh keselamatan itu. Ada juga pandangan yang mungkin lebih solider, lebih agak juga berpihak kepada ciptaan yang lain, mengatakan bahwa karya penyelamatan itu, karya keselamatan dari Tuhan Yesus itu diperuntukkan bagi manusia. Namun itu supaya membuat manusia ini dapat melakukan tugas dengan baik untuk memelihara bumi. Nah, ini lebih solider, jadi lebih menghargai ciptaan yang lain. Yaitu dengan cara menggunakan hati nurani, akal budi untuk bisa memelihara ciptaan yang lain. Namun apakah benar demikian? Apakah benar bahwa selama ini dengan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia, bumi baik-baik saja, dunia ini baik-baik saja, terpelihara dengan baik? Nyata-nyatanya tidak juga kita bisa mengatakan demikian. Atau bahkan mungkin di beberapa tempat, tapi di banyak tempat tidak. Maka Bapak, Ibu, dan Saudari, menjadi perlu bagi kita semua untuk merenungkan apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes dalam bacaan kita saat ini. Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, yang telah menciptakan dunia dengan segala isinya, ia sungguh-sungguh menjadi manusia untuk menyatakan karya keselamatannya tidak hanya bagi manusia, namun juga bagi semua ciptaan. Ini bahkan ditegaskan dalam ayat 16 dalam bacaan kita tadi yang mengatakan, karena dari kepenuhannya itu kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita semua yang disebut tadi dalam bacaan kita, kita semua ini ternyata menggunakan kata dalam bahasa Yunani yaitu pantes. Ini dari kata pantos yang artinya adalah every kind of, everything, semuanya dalam wujud apapun. Nah, ini menunjukkan atau dapat kita artikan bahwa yang menerima anugerah kasih karunia itu bukan hanya manusia atau ciptaan Tuhan yang berwujud manusia. Tidak. Ternyata semua binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lain yang adalah ciptaan Tuhan, ini juga menerima anugerah keselamatan yang sama seperti manusia. Jadi ini mengingatkan kita semua
bahwa kita tidak bisa menjadi pribadi yang sombong dan merasa bahwa karya keselamatan itu hanya milik kita. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan tadi, untuk siapa? Ternyata untuk semua. Dan apakah semua sudah merasakan? Itu yang mestinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Melalui bacaan kita sebagai umat Tuhan diajak untuk bisa menyatakan karya keselamatan itu dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya lingkungan kita, supaya alam di sekitar kita juga bisa merasakan karya keselamatan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Banyak mungkin di antara kita saat ini yang merasakan begitu rupa udara yang tidak seperti dulu, atau bahkan alam sekitar yang tidak seasri dulu, cuaca yang semakin hari semakin panas misalnya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai umat percaya, tidak hanya kita berbicara tentang iman yang berangkat hanya dalam arti kita mengenal firman Tuhan, tetapi bagaimana kita mewujud nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Maka jika dalam ibadah pembukaan bulan penciptaan saat ini kita diterangi dengan tema berkat terindah adalah kembali menjadi milik Allah. Yang menjadi milik Allah mestinya bukan hanya kita manusia yang kembali menjadi milik Allah yang baik, tetapi alam semesta ini biarlah juga kembali menjadi baik, menjadi milik Allah yang baik. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama, mewujudkan kehidupan bersama dengan alam semesta ini supaya kembali menjadi baik, menjadi milik Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang sudah kita terima ini, firman Tuhan ini menjadi perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mewujud nyatakan karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan ciptaan yang lain. Mari kita sadari setiap perbuatan kita, apakah itu merugikan atau tidak bagi alam sekitar kita. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar saja atau bahkan ketika dilihat orang, tapi kita lakukan dengan kesadaran diri bahwa ini demi keutuhan ciptaan, ini demi kepentingan bersama alam semesta ini. Dan tentunya untuk mewujudkan supaya karya Allah itu nyata. Ada peribahasa Jawa yang mungkin dapat menjadi penguatan, pengingat untuk kita semua mengakhiri renungan kita. Ojo dadi wong apik sing mung apik saka klambine, tapi dadi wong apik sing apik saka ati lan lakune. Luar biasa, kita lakukan kehidupan yang baik ini dengan sungguh-sungguh berasal dari hati, dan kita lakukan dengan tindakan nyata. Tidak hanya terlihat baik, tetapi kesungguhan semuanya menjadi baik. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, mewujud nyatakan karya Tuhan Allah, yaitu keselamatan bagi semua, melalui keutuhan diri kita dari hati dan juga laku sehari-hari kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bulan penciptaan dalam kalender gerejawi di GKJW ini diletakkan setelah baptisan Yesus, di mana untuk menandai bahkan sebagai meterai bahwa ciptaan yang lain ini juga perlu untuk kita rawat dan kita jaga, seperti bagaimana Tuhan Yesus menjaga kita semua. Maka pada saat ini, untuk sebagai penanda dibukanya bulan penciptaan di GKJW, bersama-sama kita memperhatikan tanaman-tanaman ini, merawatnya, dan biarlah ini yang bisa juga terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menghayati bulan penciptaan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena Dia memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Dia mencukupi kebutuhan hidup kita dengan alam ciptaannya. Karena itu, mari kita menyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan kita. Adapun dasar persembahan kita pada saat ini diambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bersama dengan ini, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat
kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini marilah kita menghaturkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Allah yang telah menciptakan kami semua bersama seisi dunia, mengucap syukur atas segala rahmat kasih-Mu, karena sampai detik ini kami telah dapat melakukan ibadah dengan baik. Engkau telah menuntun memberkati kami semua, bahkan juga telah memberikan kami firman-Mu, yang mana mengingatkan kami semua untuk dengan bertanggung jawab menjalani hidup bersama dengan ciptaan yang lain. Kiranya Tuhan, kami sungguh mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon kekuatan, kesanggupan yang datangnya hanya dari Engkau. Pada saat ini kami mengingat akan keberadaan kami khususnya sebagai bangsa Indonesia, di mana bangsa kami baru saja menjalani pemilihan kepala daerah di berbagai tempat. Kami mengucap syukur jika semua dapat berjalan. Biarlah apa yang sedang diproses ini semuanya nantinya menjadi sarana kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga mohon supaya Engkau memberkati bangsa kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Kami mohon kekuatan untuk para pemimpin bangsa, untuk para aparat keamanan, tim medis, gugus tugas, semuanya biarlah selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan, juga selalu beroleh kesehatan dari Engkau. Ya Bapa, kami memohon juga Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, khususnya kami GKJW. Biarlah kami dapat menjadi gereja yang mampu mewujudkan damai sejahtera Tuhan di dunia ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan Engkaulah yang memberi kekuatan kepada gereja-Mu untuk juga ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan negeri, kesejahteraan tempat di mana kami berada, juga bahkan menjadi terang bagi dunia ini. Ya Bapa, dalam ibadah ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon Engkau yang memberkati sehingga persembahan yang telah kami kumpulkan ini berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui setiap pelayanan, baik di tingkat majelis jemaat, majelis daerah maupun majelis agung. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus juga memohon kekuatan bagi warga jemaat yang terdampak langsung COVID-19. Mereka yang saat ini positif ataupun keluarga yang harus juga mendampingi dari jauh. Kami mohon Engkau memberkati dan menguatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya
hanya kepada Engkau. Jika pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan, Engkau yang menuntun kami semua undur dari ibadah ini, melanjutkan kehidupan kami sebagai pelayanan yang sesungguhnya, yaitu mewujud nyatakan firman-Mu melalui tingkah laku perbuatan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini mari bersama-sama kita berdiri. Kita akan undur dari ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menjalani kehidupan. Biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk serius dalam menjalani hidup, bersama menjaga, memelihara, dan ikut melestarikan lingkungan sekitar, alam ciptaan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menuntun dan memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama. Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya-Mu mekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Jemaat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan keselamatan Kristus Yesus Sang Putra, penyertaan dan tuntunan melalui karya Roh Kudus, kiranya memampukan saudara-saudara untuk menjaga kehidupan bersama dengan semesta, menjadi kehidupan yang harmonis saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu